Halo semuanya, kelompok kami akan mempresentasikan tentang permasalahan sosial yang dialami kaum perempuan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Noval Abirama dengan NPM 047, Anissa Agustina dengan NPM 003, Gisela Iswari dengan NPM 022, Niputu Mahatmia dengan NPM 034, dan Richard Anggian dengan NPM 018. Kelompok perempuan di mata masyarakat. Kelompok perempuan memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia secara umum mengakui kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam budaya, keluarga, pendidikan, dan politik. Namun demikian, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan di masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, masih banyak perempuan yang memperjuangkan haknya. Pada penugasan kali ini, kami memakai narasumber dari dua kelompok, dua perwakilan dari kelompok perempuan dan dua perwakilan dari kelompok laki-laki. Berikut hasil wawancara terhadap kelompok fokus. Kami memiliki beberapa pertanyaan untuk mereka jawab. Pertanyaan pertama yaitu masalah apa yang mereka sering alami sebagai perempuan. Jawaban mereka adalah pelecehan seksual dan diskriminasi kaum perempuan. Lalu pertanyaan kedua kami menanyakan, menurut kalian apa penyebab masalah itu dapat terjadi? Jawaban mereka adalah karena stigma mereka terhadap perempuan yang memandang bahwa kaum hawa merupakan kaum yang lemah, seperti mereka sering diremehkan apabila ingin mendaftar ke divisi logistik yang mana berkaitan erat dengan pengangkutan barang yang mungkin identik dengan laki-laki yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa upaya kalian dalam mengatasi permasalahan tersebut? Jawaban mereka adalah memberikan penjelasan kepada orang tersebut bahwa perempuan tidak selamanya lemah. Mereka juga memberitahu bahwa mereka mampu dalam mengerjakan sesuatu yang dianggap pekerjaan laki-laki yang mengangkut barang yang cukup berat. Lalu pertanyaan kami yang keempat yaitu pertanyaan terakhir, menurut kalian siapa pihak yang harus bertanggung jawab untuk membantu permasalahan tersebut? Jawaban mereka yaitu siapapun yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini, termasuk lingkungan terkecil, kehidupan sosial sekalipun seperti seluruh lapisan masyarakat karena mereka juga berperan dan berkontribusi, contohnya pemerintah dan masyarakat. Mengapa diskriminasi kepada perempuan sering terjadi bisa dilihat dari tinjauan dari budaya masih banyak yang mengatakan kalau perempuan itu harus dalam di rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti mengasuh anak, dan laki-laki harus bekerja merintis karir untuk bisa menafkahi keluarga. Jika dilihat dari faktor sejarah di zaman industrialisasi, perempuan diharuskan untuk bisa bekerja di rumah seperti mengurus anak, memberi makanan kepada anaknya, dan juga membersihkan rumah. Dan juga untuk laki-laki harus bisa bekerja di perusahaan maupun di tempat lainnya. Dan untuk kekerasan seksual, kenapa sering bisa terjadi? Kekerasan seksual terhadap perempuan bisa terjadi karena adanya dorongan nafsu atau stimulus yang terjadi di dalam si pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Bagaimana agar masalah tersebut bisa teratasi dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut? Adanya sanksi yang jelas dan penegakan hukum yang jelas membuat para pelaku kekerasan seksual tersebut, mau ke pria maupun ke wanita, akan membuat efek yang jera. Pun juga guru harus memberikan kontribusi kepada murid-muridnya untuk memberikan sosialisasi atau pembekalan bahwa seorang perempuan itu bisa berkarir dan menolak segala bentuk kekerasan seksual mulai dari dini. Pun juga kita sebagai sesama manusia, kita harus juga saling membantu untuk mensosialisasikan adanya anti kekerasan seksual, dan juga perempuan berhak untuk berkarir maupun mendapatkan kesetaraan yang setara dengan laki-laki. Kelompok perempuan memang bukan kelompok minoritas dari segi populasi, melainkan mereka masih mendapati adanya tindakan diskriminasi atau kekerasan seksual yang mereka alami. Berdasarkan hasil analisis kami terhadap kaum perempuan ketika mengalami masalah-masalah tersebut, kaum perempuan masih memiliki kecenderungan akan bersikap apatis terhadap kondisi yang mereka alami, akan tetapi sikap tersebut tidak bersifat permanen, melainkan tergantung dari trauma atau rasa takut atau perasaan yang mereka alami sesudah mereka mengalami masalah
masalah tersebut. Perasaan marah, perasaan kecewa, kemudian sedih, lalu takut, itu pasti akan dirasakan oleh kelompok perempuan ketika diperlakukan tidak adil atau dianggap rendah oleh orang lain di sekitarnya. Maka mereka akan merasa tidak aman lagi di lingkungan dan mereka tidak akan merasa nyaman lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan mereka setelah mereka mendapati permasalahan tersebut. Itu juga akan menjadi faktor dari sikap apatis yang mereka timbulkan gitu. Kemudian selain itu masih banyak juga perempuan yang aktif dalam mengupayakan perubahan sosial ke arah yang lebih positif, dan juga mereka masih memperjuangkan hak-hak mereka dan juga memperjuangkan kesetaraan dan melawan diskriminasi di lingkungan sekitar mereka agar lebih terminimalisir kejadian-kejadian tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari pertanyaan adanya analisis kecenderungan kelompok fokus dengan kelompok non-fokus. Nah, apabila dianalisis dari hasil wawancara tersebut, kelompok non-fokus sama sekali tidak menyalahkan kelompok fokus atas permasalahan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan kelompok non-fokus bahwa pelecehan seksual ini bisa datang karena adanya stimulus dari pelaku tersebut. Lalu yang kedua, pelaku non-fokus justru berfokus pada empati serta berharap bahwa pemerintah dapat segera menemukan solusinya. Nah, hal tersebut juga dapat dilihat dari pernyataan kelompok non-fokus di mana mereka berpikir bahwa perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki ruang aman dan adanya sanksi dan hukuman bagi orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Lalu untuk refleksi dari kelompok kami didapatkan bahwa kelompok kami belajar bahwa kekerasan terhadap perempuan ini merupakan permasalahan yang besar dan masih sangat marak terutama di zaman sekarang. Nah, jadi kelompok kami akan berusaha sebisa kami sebagai mahasiswa untuk meminimalisir adanya kekerasan dalam kelompok perempuan dengan adanya pembuatan support group dan juga memudahkan perempuan untuk melakukan pelaporan dan mengurangi stigma terhadap perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi dikarenakan adanya stimulus. Sekian presentasi dari kami. Terima Terima kasih. kasih.